Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata dan kacamata. Mata adalah alat optik bagian dari tubuh yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Kira-kira gambar bola mata itu seperti ini ya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari mata secara optis. Nah, yang pertama ada yang namanya kornea. Nah, kornea itu merupakan bagian terluar dan terdepan dari mata yang berfungsi membiaskan cahaya yang datang pada mata. Jadi kira-kira di sini ya, ini letak kornea. Nah, terus kemudian ada aqueous humor, itu adalah cairan bening yang terletak di antara kornea dan lensa mata yang berfungsi untuk membiaskan cahaya ke lensa mata. Nah, jadi aqueous humor itu letaknya di sini di antara kornea dan lensa mata. Ini lensa mata ya. Oke, nah ada retina. Retina itu adalah penangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Jadi lensa mata membentuk bayangan, nanti bayangannya jatuh di retina. Jadi retina itu diumpamakan sebagai layar untuk menangkap bayangan. Kemudian yang berikutnya adalah lensa mata. Nah, ini lensa mata ya. Lensa mata kita itu adalah lensa cembung. Nah, ini bagian dari mata yang berfungsi untuk membentuk bayangan benda di retina. Gitu ya. Nah, ada juga vitreous humor. Nah, vitreous humor itu ya cairan seperti gel atau jelly gitu yang sangat bening di antara lensa mata dan retina. Nah, cairan bening ini untuk apa sebenarnya? Berfungsi untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap di tempatnya. Ada juga bagian lensa mata yang disebut sebagai pupil. Jadi pupil itu kira-kira di sini letaknya ya, di sini. Jadi pupil itu fungsinya adalah untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam lensa mata. Jadi kalau ada cahaya redup, maka pupil ini akan mengembang atau bertambah lebar. Tetapi kalau ada cahaya yang sangat terang, maka pupil ini otomatis akan menguncup atau mengecil diameternya. Nah, oke, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau di sini ada benda dilihat dengan mata, maka bayangan akan terbentuk di retina dengan sifat bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Tapi kenapa kita melihat benda kok sesuai dengan aslinya ya, bukan terbalik diperkecil? Karena bayangan yang jatuh di retina itu dihubungkan dengan saraf-saraf ke otak ya. Jadi diproses di mikroprosesor otak dulu, baru kemudian hasilnya dikembalikan lagi, sehingga kita akan melihat bayangan sesuai dengan aslinya. Makanya kalau ini saraf ke otak putus, ya sudah, kita tidak bisa melihat gitu ya. Mata itu dapat melihat benda dengan jelas jika bayangan yang dibentuk lensa mata tepat jatuh di retina. Jadi kalau tidak tepat di retina, maka benda yang kita lihat akan kelihatan kabur alias tidak jelas. Nah, mata itu ternyata punya kemampuan, yaitu lensa mata ini bisa mengembang mengempis, bisa mencembung, bisa juga memipi. Nah, kalau melihat dekat, nah ini misalnya benda ya, yang dilihat itu dekat gitu, maka secara otomatis lensa mata itu akan mencembung. Tetapi kalau melihat benda jauh, ini berarti sinarnya seperti ini ya, dari tak hingga, melihat jauh, maka otomatis lensa mata ini akan memipi. Jadi daya mencembung dan memipihnya mata itu disebut sebagai daya akomodasi. Jadi ini kemampuan lensa mata untuk mencembung dan memipih secara otomatis. Nah ini ya, buatan Tuhan itu bisa memipih dan mencembung secara otomatis. Kalau lensa di toko ya tidak bisa ya, karena terbuat dari kaca. Nah sekarang perhatikan, ini tadi kalau melihat dekat kan seperti ini ya, mencembung. Kalau melihat jauh memipih. Ada suatu titik bagi benda yang paling dekat terhadap lensa mata yang bisa dilihat mata dengan jelas dengan akomodasi maksimum. Itu disebut sebagai titik dekat ya. Titik dekat atau punctum proximum. Simbolnya PP atau kadang-kadang diberi simbol SN. Jadi sekali lagi ya, jarak terdekat benda ke mata yang masih dapat dilihat dengan jelas secara akomodasi maksimum atau lensa mata paling cembung keadaannya, nah ini disebut sebagai titik dekat mata.
Sedangkan jarak terjauh bagi benda ke mata yang masih bisa dilihat dengan jelas secara akomodasi minimum, kadang-kadang disebut juga tanpa akomodasi, ini disebut sebagai titik jauh mata, atau dinamakan punctum remotum, disingkat PR. Jadi nanti simbolnya adalah PR. Untuk mata normal atau emetrop, punctum proximumnya atau titik dekatnya adalah 25 cm dan punctum remotumnya itu tak hingga. Sejauh mata memandang, benda akan terlihat dengan jelas. Nah, bagaimana kalau matanya tidak normal atau cacat secara optis? Maka SN-nya, PP-nya tidak lagi 25 cm dan PR-nya tidak lagi tak berhingga. Nah, kalau cacat mata secara optis, kita harus dibantu dengan kacamata. Jadi kacamata adalah alat optik untuk membantu penglihatan bagi penderita cacat mata secara optik. Nah, yang pertama, cacat mata secara optik itu adalah rabun dekat atau hipermetropi. Kalau ini kurang jelas melihat dekat ya, titik dekat mata lebih dari 25 cm. Biasanya misalnya kalau membaca itu tulisannya dijauhkan kalau tanpa kacamata. Nah, itu ciri-ciri rabun dekat atau hipermetropi. Lensa mata membentuk bayangan di belakang retina untuk benda yang dekat dengan mata, ditolong dengan lensa positif. Bayangan yang dibentuk lensa kacamata jatuh tepat di titik dekat mata, atau S aksen dari lensa mata, letak bayangannya itu adalah sama dengan min SN. Kalau saya gambarkan seperti ini ya, ini benda dekat ya, benda dekat dilihat dengan mata, ini tanpa kacamata ya, tanpa kacamata, maka nanti bagi rabun dekat, bayangan mata bukan jatuh di retina, tetapi di belakang retina gitu ya. Oleh sebab itu benda yang terlihat ini tidak jelas, alias kabur gitu ya, blur. Nah, untuk melihat dengan normal, misalnya kita supaya bisa baca dengan normal pada jarak baca normal, maka harus dipasang lensa positif di depan mata ini ya, lensa positif atau lensa cembung. Nah, lensa cembung itu tujuannya untuk menguncupkan berkas sinar cahaya yang datang pada lensa mata. Jadi agak sedikit dikuncupkan sehingga nanti bayangan akan tepat jatuh di retina. Kalau bayangan tepat jatuh di retina, automatically kita bisa melihat benda dengan jelas. Jadi tidak kabur lagi gitu. Nah, kalau kita ingin mengetahui berapa kuat lensa yang harus dipakai, tentu saja ini lensa positif. Kuat lensanya nanti positif, kita pakai rumus ini ya. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Nah, kuat lensa itu kan 1/F. Jadi 1/F saya ganti P, kuat lensa sama dengan 1/S plus S aksennya yang dibentuk kacamata itu kan min SN. Dia jatuh di titik dekat mata ya. Nah, tanda min sekali lagi karena bayangan yang dibentuk lensa mata itu bersifat maya. Nah, dengan demikian kalau S aksennya saya ganti min SN, nah ini saya taruh sini, akhirnya kita dapatkan bahwa kuat lensa itu adalah sama dengan 1/S min 1/SN. Nah, P itu kuat lensa, satuannya dioptri atau boleh disingkat dibesar. S itu jarak baca, satuannya meter. SN itu adalah punctum proximum, titik dekat mata, satuannya meter. Nah, tapi kadang-kadang kita menggunakan satuan senti ya. Kalau pakai satuan senti, maka ini jadinya diubah menjadi 100/S, ini 100/SN. Jadi S dan SN nanti, ini satuannya adalah sentimeter, sementara kuat lensa tetap dalam dioptri. Yang kedua adalah rabun jauh. Rabun jauh itu sering juga disebut sebagai miopi. Ini kurang jelas melihat jauh, titik jauh mata. PR-nya itu tertentu. Atau PR-nya kurang dari tak hingga ya. PR-nya kurang dari tak hingga. Lensa mata membentuk bayangan di depan retina untuk benda yang jauh dari mata. Ini harus ditolong dengan lensa negatif. Bayangan yang dibentuk lensa kacamata jatuh tepat di titik jauh mata. Jadi S aksennya itu harus min PR. Nah, kalau saya gambarkan demikian, jadi ini kita melihat benda yang jauh, dianggap sinarnya sejajar seperti ini ya. Nah, ini datang ke lensa cembung mata. Nah, nanti lensa mata itu membentuk bayangan di depan retina. Jadi karena bayangan ini terbentuk di depan retina, makanya kita tidak bisa melihat benda dengan jelas. Nah, terus kemudian kalau dipasang lensa negatif di sini,
Maka lensa negatif ini sifatnya akan menyebarkan sinar sejajar ini. Jadi menyebarkan sedikit, seperti itu. Sehingga nanti begitu sinar jatuh ke lensa mata, maka lensa mata ini akan membentuk bayangan nanti tepat di retina. Jadi kalau bayangan jatuh tepat di retina, maka kita akan bisa melihat benda dengan jelas. Nah, kita mencari kuat lensanya pakai rumus ini ya. Ini kuat lensa negatif yang dipakai. Nah, P-nya itu berarti 1/S plus 1 min PR karena S aksen itu diganti min PR. Kenapa min? Sekali lagi min itu karena bayangan yang dibentuk kacamata, bayangan yang dibentuk lensa kacamata itu bersifat maya. Makanya di sini diberi tanda negatif. Oke, S-nya tak hingga kan? Nah, S-nya tak hingga itu benda yang dilihat jauh sekali, sehingga nanti S-nya saya isi tak hingga. Nah, ini tetap 1 min PR, akhirnya kita dapatkan kuat lensanya adalah min 1 PR. Nah, P itu kuat lensa, satuannya dioptri, sedangkan PR adalah titik jauh mata, satuannya adalah meter. Nah, tapi kalau pakai sentimeter, nah ini PR-nya pakai sentimeter, ini pakai min 100 per PR. Yang ketiga, saya bahas mengenai mata tua atau presbiopi. Kalau mata tua itu ya mata yang dipunyai oleh orang tua, misalnya kakek, nenek gitu ya. Nah, orang tua itu biasanya kurang jelas melihat dekat maupun jauh. Kurang jelas melihat dekat dan jauh. Karena daya akomodasi menurun atau melemah. Nah, kalau titik dekat matanya, ya SN-nya lebih besar dari 25 cm. Biasanya orang tua atau kakek nenek kalau membaca tulisan tanpa kacamata kan dijauhkan ya tulisannya. Jadi titik dekatnya lebih besar dari 25 cm. Dan titik jauh mata, PR-nya itu tertentu di depan mata ya, tidak lagi tak hingga, tapi tertentu biasanya. Jadi orang tua itu kurang jelas melihat dekat maupun jauh. Nah, ini harus ditolong dengan lensa bifokal atau multifokal progresif. Nah, kalau gambar saya ini adalah lensa kacamata bifokal yang kelihatan lensa positif dan negatifnya gitu ya. Nah, ini ada batas pemisahnya kelihatan dengan jelas. Ini untuk kacamata yang relatif murah harganya. Kalau progresif, wah ini nggak kelihatan batasnya. Jadi karena progresif itu kan fokusnya dari plus sekian sampai min sekian gitu ya. Dan itu relatif agak mahal harganya. Nah, yang atas itu lensa negatif ya. Ini untuk melihat jauh, sedangkan plus itu untuk membaca. Jadi yang plus itu yang bagian bawah. Nah, untuk rabun jauhnya, kuat lensa yang harus dipakai min 100 per PR. Untuk rabun dekatnya, kuat lensa yang harus dipakai adalah 100 per S min 100 per SN gitu. Kemudian yang keempat ada cacat mata astigmatisma atau mata silinder. Ini kurang jelas melihat jauh dan dekat, lebih dari satu fokus biasanya. Makanya blur kalau kita melihat benda, karena kelainan kelengkungan kornea, disebut juga astigmatisma korneal, atau kelainan kelengkungan lensa mata, disebut astigmatisma lentikular. Nah, ini tidak bisa melihat dengan jelas garis horizontal dan vertikal secara bersamaan. Misalnya ini garis horizontal terlihat jelas, tapi garis vertikalnya kabur, bahkan tampak miring. Kelengkungan kornea dan lensa mata tidak lagi berupa permukaan bola atau sferis ya, permukaan bola, tetapi berupa permukaan oval seperti telur gitu ya. Nah, ini harus ditolong dengan kacamata silindris. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, ini ada si amat tidak dapat melihat benda dengan jelas pada jarak lebih jauh 400 cm depan mata. Agar dapat melihat layaknya mata normal, maka ia harus memakai kacamata dengan kuat lensa berapa? Kita jawab. Titik jauh diketahui 400 cm ya. Kenapa ini titik jauh? Karena dia tidak jelas melihat pada jarak yang lebih jauh dari 400 cm. Berarti ini kan titik paling jauh yang masih bisa dilihat dengan jelas. Nah, itu disebut titik jauh. Nah, kuat lensa yang harus dipakai untuk rabun jauh, karena kurang jelas melihat jauh, adalah min 100 per PR. Nah, PR ini satuannya senti kan. Nah, jadi kalau saya masukkan, PR-nya di sini kan 400 ya. Jadi 400, 100 per 400 itu seperempat. Jadi hasilnya adalah minus 0,25 dioptri. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Berikut nomor 2, kakek Badrun tak dapat membaca dengan jelas pada jarak yang lebih dekat dari 80 cm tanpa kacamata. Jika ingin membaca seperti layaknya mata normal, maka kakek tersebut harus memakai kacamata dengan kuat lensa berapa? Perhatikan, ini tak dapat membaca dengan jelas pada jarak lebih dekat dari
80 cm tanpa kacamata. Berarti kakek Badrun itu rabun dekat. Jadi ini diketahui PP atau SN-nya 80 cm kan. Jarak baca normal yang diinginkan adalah 25 cm. Jadi kalau secara teoritis jarak baca normal 25 cm ya. Tapi kalau Anda ke toko optik biasanya tidak mau dia, mesti diisi 30 cm ini ya. Nah secara teoritis 25 cm. Nah kuat lensa yang harus dipakai adalah 100 per S min 100 per SN. Kita masukkan S-nya jarak baca 25, SN titik dekatnya adalah 80. Nah, jadi ini kalau kita hitung 100 per 25 itu 4, 100 bagi 80, 1,25, berarti 4 dikurangi 1,25 adalah plus 2,75 dioptri. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, kakek Arman tak dapat melihat benda dengan jelas lebih dekat 50 cm di depan mata dan lebih jauh 500 cm di depan mata. Agar dapat melihat layaknya mata normal, maka ia harus memakai kacamata bifokal dengan kuat lensa masing-masing berapa? Nah, kita jawab, titik dekatnya adalah 50 cm, jarak baca normal kita buat 25 cm ya. Sedangkan PR, punctum remotum, 500 cm. Ini ya, punctum remotumnya atau titik jauhnya. Untuk rabun dekatnya, kuat lensa yang harus dipakai 100 per S min 100 per SN. Kita masukkan seperti ini, akhirnya kita dapatkan kuat lensanya adalah plus 2 dioptri. Ini bagian bawah ya, untuk membaca. Untuk rabun jauhnya, kuat lensa yang harus dipakai min 100 per PR. Nah, jadi kita masukkan PR-nya 500, hasilnya adalah min 0,2 dioptri. Ini bagian atas untuk melihat jauh. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4, titik dekat mata seseorang 40 cm di muka mata. Agar orang itu dapat membaca normal pada jarak baca 30 cm. Maka perlu kacamata berkekuatan berapa? Nah ini biasanya kalau kita ke toko optik ya, beli kacamata, jarak baca normal biasanya dibikin 30 cm gitu ya, bukan 25. Nah ini kita jawab, PP-nya itu adalah 40 cm. Ini titik dekatnya ya. Sedangkan jarak baca 30 cm. Ya kita tinggal masuk rumus saja. Kuat lensanya 100 per S min 100 per SN. Jadi kita masukkan S-nya 30, SN-nya 40. Nah ini hasilnya 3,3 dikurangi ya 3,33 dikurangi 2,5. Itu hasilnya plus 0,83 dioptri. Jadi kuat lensa yang harus dipakai adalah plus 0,83 dioptri. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 5, seorang siswa yang mengalami cacat mata rabun jauh mengganti kacamatanya dari kuat lensa min 1 dioptri ke min 1,25 dioptri. Pergeseran titik jauh siswa tersebut sebesar berapa? Kita jawab. Kuat lensa yang pertama adalah min 1 dioptri, yang kedua adalah min 1,25 dioptri. Nah, kuat lensa itu dirumuskan apa? Kalau kuat lensa yang pertama berarti min 100 per PR1, karena ini rabun jauh ya, kuat lensanya minus. Jadi PR1-nya min 100 per P1. Jadi ini min 100, nah PR1 kan min 1 di sini, saya masukkan min 1, hasilnya adalah 100 cm. Nah, sedangkan P2 min 100 per PR2, PR2-nya berarti min 100 per P2 kan ya. Jadi ini kita masukkan P2-nya min 1,25, hasilnya adalah 80 cm. Jadi pergeseran titik jauhnya adalah PR1 dikurangi PR2, yaitu 100 dikurangi 80, berarti 20 cm. Nah, dari 100 ke 80, berarti titik jauhnya itu bergeser mendekati mata. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Physics is very easy and fun.